Eh, Pak Kapolres, Anda kan Hmm. pernah bertugas di Polda Sumut ya, Iya, kemudian di Polda Lampung, iya, iya, Kasat Lantas di Polrestabes Medan ya, iya, iya, pernah ya, kemudian pernah. Kabakops di Polrestabes Medan. Iya, iya. Sebenarnya udah malang melintang ya kalau dari pindah ke sini gitu ya, kepala SPK di Polres Rokan nih. Hilir. Hilir Iya, iya. di Polda Riau, Iya, kemudian iya. menjadi kanit patroli lalu lintas di Polres Rokan Hilir, Iya, iya. lalu menjabat kanit Regiden di Polres Dumai gitu ya. Iya, iya. Dan sekarang ini menjadi Kapolres di Madinah. Di antara itu semuanya yang paling berat apa itu yang Anda pernah lalui gitu ya, tugasnya? Ya, menjadi 102,6 FM Saturasi Suara Satuan Tempur Pasti selalu di hati. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami di program Talkshow Ruang Paslah Cerdas dan Inspiratif. Kita akan ulik perjalanan karir seorang Kapolres di Mandailing Natal. Sahabat Istana FM berkarir di kepolisian tentu harus siap dengan segala kondisi dan komando dari atasan. Nah, di sisi lain Anda kan seorang suami bagi istri dan seorang anak-anak bagi orang tua, seorang anak bagi orang tua. Bagaimana Anda menempatkan diri pada situasi ini antara ya, waktu waktu tugas dengan pemahaman terhadap keluarga gitu. ya kita manage waktu aja. Manage waktu. Ya, manage waktu dan juga berikan pemahaman kepada keluarga bahwa dan sebelum saya menikah dengan istri saya, tentunya pasti kan saya tanyakan, benar mau sama saya ini polisi, tugasnya seperti ini, seperti ini, saya akan jarang ada di rumah, mau. Kalau dia mau ya sudah komitmen itu. Kebetulan orang rumah keluarga dari Bukan. sipil biasa, tidak dari keluarga polisi. Jadi ya? orang tuanya itu adalah pegawai negeri sipil Pegawai biasa. negeri sipil. Iya, di Lampung. Di Lampung ya. Iya. Ibunya pun hanya seorang guru biasa juga. Jauh juga mendapatkannya. Iya, pada saat saya tugas di Lampung. Oh gitu. Jadi jodoh saya berdasarkan SK dari pimpinan. SK dari pimpinan ya. Iya, bisa ketemunya gitu. Kebanyakan begitu. Polisi, tentara itu jodohnya selain dari Allah ya dari SK itu ya. Berdasarkan SK ya. Iya. Oke. Lalu kesan pertama saya mengulik sedikit saja. Agak privasi memang sih. Kesan apa yang pertama Anda lihat ketika melihat istri Anda waktu itu pada saat gadis gitu? Jadi waktu itu kan kami masih kuliah S2. Jadi saya sama dia itu kawan ini satu angkatan kuliah S2 di Unila ya. Itu. Jadi saya lihat lah, ini saya kira dia tadinya Cina. Karena kan putih sipit kan, rupanya dia orang Palembang, ya kan. Kok saya lihat dia kok lagi sholat gitu loh. Ini kok Cina kok sholat gitu. Gitu ya. Iya. Terus saya cari-cari tahu ternyata dia orang Palembang gitu, Wong Galo gitu kan. Sudah, saya dekatilah dia karena lihat dia sholat gitu. Itulah pandangan pertama saya itu ketika melihat pada saat istirahat jam kuliah, dia lagi sholat. Disitulah saya jatuh hatinya itu. Ada getarannya di situ ya. Nah, itu. Akhirnya saya pun ikut-ikutan sholat gitu kan. Gitu ya. Gitu. Karena ibu nggak ada. Kalau ada ibu saya konfirmasi benar nggak ada getaran itu gitu. Oh, benar. Oh, getarannya. Oh, kalau istri saya pasti jawabannya biasa aja. Iya, biasa aja. Oke. Tapi sebelum menikah udah ada komitmen ya. Oh ya, komitmen waktu yang paling tadinya kan dia pada saat kuliah itu juga bekerja di suatu bank swasta. Termasuk juga nanti kalau nikah saya nggak mau kamu bekerja, kamu di rumah saja rawat dan didik anak-anak saya gitu. Gitu ya. Iya, termasuk komitmen tentang itu. Tentang itu ya. Walaupun dia S2 juga sama seperti saya gitu. Tapi nggak bekerja lagi dong ya sekarang. Ya karena tadi saya bilang kalau udah jadi istri saya jangan harap kamu bisa kerja gitu. Bekerja sebagai ketua
bekerjanya di rumah. Di rumah sebagai Iya, ketua mengurus rumah tangga. sebagai ketua Bayangkari Oh, jadinya. kalau itu kan itu otomatis. Otomatis ex officio ya sebagai Iya, ibu Kapolres otomatis ya. Karena suaminya adalah seorang Kapolres, dia sebagai ketua. Sebenarnya dia pun juga sudah 2 kali jadi ketua Bayangkari, Iya, termasuk di Madinah. iya. Jadi Pertama, pada saat itu Kapolresnya adalah seorang polwan. Jadi kan itunya jadi ketua Bayangkari ada istri Ibu. saya saat itu Wakapolres. Wakapolres Ya ya di Metro di Lampung. Metro Lampung ya. Jadi saya Wakapolres, Kapolresnya adalah seorang polwan. Polwan ya. Otomatis lah Iya, istri saya jadi ketua Bayangkari. gitu ya. Gitu. Karena Gak mungkin digantikan Bapak enggak, Bayangkari ya. nggak ada Bapak Bayangkara, nggak ada. Nggak ada Bapak Bayangkari ya. Ya, jadi ini adalah pengalaman dia sebagai ketua Bayangkari. Kalau dia Kedua, sudah 2 kali, kalau saya baru 1 kali jadi Kapolres. Oke. Iya, Nah, iya. Pak Kapolres, Anda kan Hmm. pernah bertugas di Polda Sumut ya, Iya, kemudian di Polda Lampung, Iya, iya. Kasat Lantas di Polrestabes Medan ya, Iya, iya. pernah ya. Kemudian Pernah. Kabakops di Polrestabes Medan. Iya, iya. Sebenarnya udah malang melintang ya kalau dari pindah ke sini gitu ya, kepala SPK di Polres Rokan Hilir. Iya, iya. di Polda Riau, kemudian Iya, iya. menjadi kanit patroli lalu lintas di Polres Rokan Hilir, Iya, iya. lalu menjabat kanit Regiden di Polres Dumai gitu ya. Iya, iya. Dan sekarang ini menjadi Kapolres di Madinah. Iya. Saya mau menanyakan apa yang membedakan posisi tugas ini? Yang Iya. mendasar apa saja Pak Kapolres? Jadi tugas pertama saya setelah lulus Tugas Akpol itu Akpol. adalah ke Pak KSPK, KSPKT Polres Rokan Hilir. Itu adalah kepanjangannya adalah Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Itu Ya. yang menerima Yang menerima segala semua laporan, bentuk laporan ya. ya. Menerima laporan pengaduan dari masyarakat itulah sebagai Kepala Sentra Pelayanan. Jadi seluruh alumni Akpol pasti akan melalui itu, melalui jabatan itu Jabatan di itu ya? pertama, iya. Dan itu pengalaman pertama ya Iya. setelah menjadi lulus. Iya, bertugas saya lulus, langsung. saya dilantik oleh Presiden itu di Istana Negara pada tanggal 19 Desember tahun 2003. 2003. Kemudian saya masuk, saya mendapatkan penempatan di Polda Riau. Udah kita masuk di Januari 2004 kita menghadap ke Polda Riau, barulah ditempatkan di Polres Rokan Hilir. Rokan Hilir ya. Lalu di Polres Rokan Hilir diberikanlah jabatan itu pertama sebagai KSPK. Itu pasti untuk ya mungkin bukan hanya alumni Akpol saja, tapi seluruh alumni perwira, ya. sekolah perwira itu akan melalui jabatan tersebut SPK. Itulah yang pertama. Kemudian lanjut kanit patroli lalu lintas. Ya, itu sudah penjurusan lah istilahnya. Ya, udah ada spesifikasi gitu ya. Lalu lintas, kemudian kanit regiden. Kalau regiden itu ini registrasi dan identifikasi. Itu Baik yang mengidentifikasi internal atau dari luar? Enggak, jadi regiden itu registrasi, identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor. Gitu ya, masih jadi di jajaran SIM atas gitu ya. Jadi kerjanya adalah memberikan pelayanan SIM sama pelayanan Samsat. Ya. Itu regiden namanya. Lalu kemudian menjadi Kabakops gitu ya. Ya. Di antara itu semuanya yang paling berat apa itu yang Anda pernah lalui gitu ya tugasnya? Jabatan itu ya. Iya, jabatan itu menyita waktu atau apa segala macam gitu. Ya, menjadi Kabak Ops. Ya, itu karena Kabak Ops itu adalah jantungnya Polres. Jadi Bak Ops itu adalah bagian operasi. Operasi gitu ya. Memanage gitu ya. Ya, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan. Jadi manajemen operasi kepolisian itu adalah di bawah bagian operasional tersebut. Jadi kita mengendalikan baik itu satpung ya, dari Sat Lantas, Sabara, Reskrim, semua satpung di Polres itu kita yang mengendalikannya, termasuk jajaran Polsek. Jadi di Bakop itu memang tempat untuk termasuk untuk pengumpulan maupun pengolahan serta penyajian data bagi Polres, Kapolres ya.
Nah, disitulah yang itu yang paling apa gitu ya. Artinya sebagai koordinator ya dari sebuah betul, operasi gitu ya. betul, Kira-kira koordinator, gitu ya. Kalau betul. ada satu kasus atau Ya, apa dalam segala pelaksanaan macam. operasi baik Operasi itu gitu ya. operasi rutin maupun Iya. operasi apa namanya? Iya. Seperti operasi khusus Khusus misalnya ya. Yang seperti ketupat, lilin dan lain-lain hmm. itu memang Kabak-Op itu ada sebagai koordinator dari Satpung gitu. Ya kalau bisa dibilang panglima perangnya Polres lah. Gitu ya. Sebagai pengatur strategi di lapangan gitu ya. Staf ahlinya Kapolres di bidang operasi lah seperti gitu itulah. Nah, lalu boleh cerita kasus apa yang menyita waktu dan pikiran Anda yang pernah dialami gitu ketika melakukan operasi itu gitu. Nah, kalau ya mungkin di Medan ya. Iya, tapi boleh di Medan, boleh di waktu di Lampung gitu. Di Lampung ada. Jadi dulu saya Kabak-Op di Polres Lampung Selatan. Jadi di sana pada saat itu baru mulainya dibangun jalan tol. Jalan tol ya. Jadi banyaklah eksekusi lahan untuk ganti rugi. Nah, seperti itu pembebasan lahan. Pembebasan ya. Nah, pembebasan lahan itulah banyak penolakan dari masyarakat karena ganti ruginya kurang dan lain-lain. Itulah yang menjadi ya agak ini juga berat juga gitu dalam penyelesaian konfliknya itu. Komunikasi apa yang dibangun ketika itu misalnya dengan masyarakat? Apakah pendekatan persuasifnya atau bagaimana gitu ketika terbentur tidak mau masyarakat dilakukan ganti rugi gitu kan? Ya, tentunya kan kita sebagai mediator penengah tentunya pendekatan persuasif kepada masyarakat ini kita mengerahkan intelijen maupun Binmas, Babin Kamtipmas untuk bisa menghimbau ataupun merayu masyarakat untuk dapat mendukung namanya program nasional kan untuk Jalan Tol Lintas Sumatera kan memang merupakan proyek vital nasional yang harus kita dukung. Nah, itu tentunya ya dengan berkolaborasi juga dengan para tokoh masyarakat, tokoh juga dengan Forkopimda, ya unsur-unsur Forkopimda, TNI. Pelibatan tokoh masyarakat itu penting ya bagi pasti ya. Pasti. Ya. Pasti sangat penting dalam hal kita penyelesaian konflik itu kita Polri nggak bisa bekerja sendiri. Bukan hanya konflik saja, apapun pekerjaan tentunya kita semua khususnya Polri tidak bisa bekerja sendiri. Tentunya harus melibatkan dan butuh dukungan ataupun peran serta aktif dari seluruh elemen masyarakat gitu. Itu ya. Baik, sahabat Istad FM, kembali kami sampaikan saat ini AKBP Haji Muhammad Reza Herul Akbar Sidik ini SIK-SKMH ini sebagai menjabat sebagai Kapolres Mandailing Natal, dikenal sangat religius dan ramah. Selain itu juga turut serta dan aktif dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan dan sosial, apalagi dalam kondisi pandemi sekarang ini. Apa yang akan menjadi target Pak Kapolres kita ini di Mandailing Natal ke depannya dan harapan terhadap institusi serta masyarakat kita yang khususnya di Mandailing Natal. Kita simak selepas jeda berikut ini.